Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Safa Marleta dari kelas 4C dengan NIM 66612105152. Saya di sini akan mengerjakan salah satu tugas UAS mata kuliah manajemen strategi, yaitu dengan case study Untirta. Yang pertama ada visi. Visi dari Untirta yaitu terwujudnya Untirta sebagai Integrated Smart and Green University yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing di kawasan ASEAN tahun 2030. Misinya yang pertama, meningkatkan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan dan serta lulusan yang unggul, berkarakter, berdaya saing di kawasan ASEAN. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman. Yang ketiga, meningkatkan daya dukung tata kelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dan integrate smart and green University. Seterusnya ada analisis visi dan misi. Yang pertama, visi. Dari visi tersebut sudah menggambarkan future oriented karena terdapat keyword terwujudnya. Yang kedua ada misi. Dari ketiga misi tersebut sudah sangat menggambarkan orientasi masa depan karena semua poinnya mengandung keyword meningkatkan, di mana hal tersebut sudah menggambarkan dan pencapaian visi dan misi. Adapun tujuan dari Untirta, yaitu yang pertama, tercapainya lulusan berdaya saing di kawasan ASEAN yang berkepribadian, berkarakter, dan menjunjung budaya lokal. Yang kedua, terwujudnya kemandirian institusi sebagai lembaga bermutu dan berdaya saing di kawasan ASEAN yang didukung oleh tata kelola yang baik dan kemitraan strategis di dalam dan di luar negeri. Sasaran dari Untirta yaitu terwujudnya pengembangan karir dan prestasi mahasiswa. Kedua, terwujudnya program prakarjana, prodi doktoral, dan penambah prodi magister. Ketiga, meningkatnya peran kegiatan mahasiswa dalam kampus merdeka atau merdeka belajar dan berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Keempat, terwujudnya pengembangan karir dan prestasi mahasiswa. Kelima, meningkatnya peran dosen sebagai pembina mahasiswa dalam meraih prestasi nasional atau internasional. Dan yang keenam, meningkatkan daya saing lulusan yang dengan memiliki sertifikat kompetensi dan soft skill yang memadai sehingga dapat langsung bekerja atau melanjutkan studi atau berwirausaha dan lain sebagainya. Analisis tujuan dan sasaran. Yang pertama ada tujuan. Dari ketiga tujuan tersebut sudah sesuai dengan 3 misi yang ditetapkan oleh Untirta. Sedangkan sasaran, dari sasaran tersebut sudah sesuai dengan tujuan yang ada, menggambarkan lebih detail dan mengandung unsur SMART, yaitu spesifik, measurable, achievable, reasonable, dan time-bound. Tabel EVAS Untirta, yaitu faktor lingkungan eksternal. Adapun peluang dan ancamannya. Total dari peluang dan ancaman EVAS yaitu bobotnya 1, ratingnya 0, dan nilainya 3,67. Interpretasi nilai EVAS yaitu skor tertinggi dikurangi skor terendah dan sama dengan jumlah klasifikasi. Nilai EVAS dari Untirta adalah 3,67. Artinya, strategi yang diterapkan organisasi saat ini memiliki kemampuan yang baik dalam merespon berbagai faktor di lingkungan eksternalnya. Selain tabel EVAS Untirta, adapun tabel IVAS Untirta. Tabel IVAS yaitu faktor lingkungan internalnya. Ada kekuatan dan kelemahan. Dari total kekuatan kelemahan tersebut, bobotnya itu 1, ratingnya 0, dan nilainya 3,85. Interpretasi nilai IVAS yaitu nilai IVAS dari Untirta adalah 3,85, artinya strategi yang diterapkan organisasi saat ini memiliki kemampuan yang baik dalam merespon berbagai faktor di lingkungan internalnya. Kuadran strategi yaitu dari nilai IVAS dan EVAS yang didapatkan lalu dimasukkan ke dalam kuadran.
Maka strategi Untirta saat ini berada di kuadran 1, di mana Untirta memiliki peluang dan kekuatan yang baik sehingga dapat memanfaatkan dua hal tersebut dengan menggunakan strategi agresif, yaitu memaksimalkan strategi yang inovatif, di mana mendukung pertumbuhan strategi yang agresif atau disebut growth-oriented strategi. Di fase itu yang berada di sumbu X yaitu 3,85 dan E-fase berada di sumbu Y yaitu 3,67. Analisis matrik SWOT yaitu yang pertama ada strategi SO. Yang pertama memaksimalkan kerjasama dengan lembaga atau institusi pemerintah atau swasta. 2. Memperbanyak penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua ada strategi WO, yaitu meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan CO dan ekstrakurikuler, mengoptimalkan aset yang tersedia sehingga dapat menghasilkan pendapatan, mengoptimalkan networking dengan alumni yang telah lulus. Yang ketiga ada strategi ST, yaitu banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait informasi yang berhubungan dengan Untirta, mempertahankan perusahaan atau instansi yang telah bekerja sama agar tetap bisa menjalin kerjasama yang baik. Dan yang terakhir ada strategi WT, yaitu meningkatkan koordinasi dalam melaksanakan fungsi kontrol agar lebih optimal, mempertahankan eksistensi Untirta di mata masyarakat Indonesia, khususnya Provinsi Banten. Selanjutnya yaitu balance scorecard. Balance scorecard merupakan usaha sistematis dalam merancang sistem pengukuran kinerja yang menerjemahkan visi misi dan strategi organisasi menjadi tujuan pengukuran dan inisiatif yang jelas. Balance scorecard terdiri dari beberapa, yaitu finansial. Kemampuan likuiditas sudah baik, namun kemampuan sisa hasil usaha masih rendah disebabkan biaya yang besar yang meningkat setiap tahunnya. Yang kedua ada customer. Untirta mampu mempertahankan jumlah mahasiswanya, bahkan meningkatkan jumlah setiap tahun pada fakultas-fakultas tertentu. Yang ketiga ada learning growth, yaitu secara keseluruhan sudah baik, namun perlu memfokuskan perhatian pada produktivitas mahasiswa dilihat sejak masa pandemi, waktu yang dibutuhkan mahasiswa dan menyelesaikan tugas akhir lebih lama. Yang keempat ada internal proses, yaitu Untirta mampu meningkatkan kualitas pelayanan yang baik dan oleh karyawan maupun karyawan fungsional dosen kepada mahasiswa. Implementasi dari Untirta, adanya kampus Merdeka Belajar, terciptanya prodi akreditas A, dan terciptanya berbagai kampus baru yang ada di Sindang Sari yang berkualitas. Adapun evaluasinya, pada finansial cenderung menurun, belum bisa membentuk kemandirian kampus dan distribusi karena disebabkan biaya naik setiap tahunnya, yaitu UKT, hibah, dan hasil dari kerjasama instansi dan lain-lain. Masih belum dapat membentuk kemandirian kampus dan pengembangan distribusi dalam hal ekonomi. Maka dari itu diperlukan vertifikasi sumber dana selain dari sumber mahasiswa. Dan yang harus dilakukan peningkatan pengembangan usaha di perguruan tinggi dan optimalisasi sistem yang terlibat di setiap kampus Untirta. Maka jika finansial sudah tercapai kriteria internasional melalui government Untirta, visi misi didukung oleh teknologi dan informasi tersebut.